Nah, ini mantep banget. Ini inovasi baru sih. Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita punya HP dengan spek riwa, tapi harga tetap sama. Harganya cuma di 1 jutaan rupiah aja. Dan kira-kira apa nih isi di dalam paket penjualan yang saya beli ini? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, jadi 3 hari kemarin saya tuh baru aja beli HP ya, dan kebetulan baru aja datang. Dan kira-kira apa nih isi di dalamnya? Langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu buat buntelan atau bungkus paketnya. Dan ternyata masih dilapisi lagi dengan box kardus kayak gini ya. Nah, dan ini buat ponselnya. Oke, jadi saya kemarin belinya di TikTok dan ini varian 4/128 GB. Saya belinya di tanggal 3 kemarin, kemudian harganya di Rp1.247.000. Ini buat ponsel yang kita maksud, yaitu Infinix Smart 9 atau Infinix Smart 9. Ini terdapat buat tampilan dari setup kameranya, dan ini yang cukup menarik nih, punya sertifikasi TUV SUD atau lebih tepatnya dijamin selama 2 tahun. Ponsel ini masih tetap berjalan dengan mulus, dan varian yang saya beli adalah 4/128 GB. Saya juga nggak tahu nantinya bakalan ada beberapa varian, juga saya kurang paham ya. Intinya saya beli buat varian 4/128 GB, kemudian ada 120 Hz, layarnya 6,7 in punch-hole display, kemudian punya dual speaker nyampe 300%. Ini gokil banget. Harganya ingat ya, cuman Rp1.250.000. Di bagian samping cuman ada keterangan Smart 9, kemudian punya ini speaker tadi, kemudian splash proof. Mantep nih, udah tahan dari cipratan atau tahan terkena air hujan kayak gitu. Kemudian 5 meter buat jarak flashnya. Ini cakep banget ya. Dan buat garansinya dari car service itu nyampe 12 bulan atau 1 tahun. Di bagian samping ini sama, ada bundling dari Smart variant. Dan ini buat bagian belakangnya ya, 120 Hz 6,7 in punch-hole display, punya dynamic bar, kemudian punya jaminan selama 48 bulan buat performanya bakal tetap gacor. Kemudian chipsetnya Helio G81, powerful 5 meter LED flashlight. Nanti bakal kita bahas. Lalu ada durabilitas dan drop resisten atau tahan dari benturan dan juga dari kejatuhan kayak gitu kurang lebihnya. Dan ini udah punya sertifikasinya, tapi kita juga nggak tahu sertifikasinya itu apa. Intinya udah punya sertifikasi kayak gitu. Ada keterangan dual speaker, volumenya nyampe 300%, ultra volume, baterai gede, long lasting baterai, kemudian kamera 13 megapiksel, ultra clear kamera. Dan di bagian bawahnya di sini ada buat spek lengkapnya. Tapi kita langsung unboxing aja terlebih dahulu seperti apa isi dalam paket penjualan Infinix Smart 9 ini. Oke, langsung aja mari kita lihat apa aja isi dalam paket penjualan Infinix Smart 9 ini. Unit dari Infinix Smart 9, ada bundling dari kartu Smart Friend, user manual, lalu terdapat hardcase bawaan kayak gini, kabel USB Type-C, kita juga dapat adapter charger. Dan ini buat Infinix atau unit dari Infinix Smart 9, buat plastik pembungkusnya masih sama kayak tadi, dan kita lepas terlebih dahulu, kita lihat seperti apa tampilannya. Dan ini saya suka banget setelah stiker saya kletek atau saya lepas, di bagian back covernya nggak ninggalin bekas lem atau lebih tepatnya nggak kotor sedikit pun. Kemudian kesan pertama unboxing atau pertama kali lihat tampilan desain dari Infinix Smart 9 ini saya suka banget. Terutama buat finishing dari back covernya karena udah pakai finishing matte kayak gini. Jadi itu nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas stick jari kayak gitu. Kemudian di bagian bawahnya masih terdapat buat branding Infinix. Di bagian atasnya di sini terdapat 2 buah kamera, kemudian ini ada 2 lampu LED flash, dan ini cakep banget loh. Biasanya kan buat lampu LED flashnya kayak gini, kalau di bagian bawah ini lampu LED flashnya kayak ada lensanya sendiri gitu. Mungkin ini yang bikin lensanya bisa bertahan atau masih tetap aman di jarak 5 meter. Nanti bakalan kita tes. Lalu di bagian samping kamera ini terdapat finishing metalik atau mengkilap kayak gini. Dan buat varian warna yang kita unboxing ini adalah buat varian warna titanium, dan titaniumnya itu bukan buat body ataupun back covernya, tapi cuman buat warnanya aja. Dan buat body ataupun back cover yang dipakai tentu masih menggunakan bahan material plastik. Kemudian terdapat tombol power plus sensor stick jari scanner, ada tombol volume. Di bagian atas terdapat 1 buah lubang speaker, di bagian samping kiri terdapat lubang SIM ejector. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat lubang jack audio, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian terdapat lubang speaker. Dan sekarang mari kita hidupin terlebih dahulu seperti apa tampilan depan dari Infinix Smart 9. Nah, sambil nunggu ponselnya hidup, kita kasih tahu terlebih dahulu. Ini buat layarnya ini ya, udah ada buat anti gores bawaan, dan ini masih menggunakan anti gores berbahan plastik. Tapi ini nggak masalah banget sih, karena lumayan ya, karena dalam paket penjualan layarnya udah terpasang anti gores plastik bawaan. Dan ini pakainya Android Go Edition.
Nah, ini saya suka banget karena ponsel entry level atau harga 1 jutaan sekarang layarnya udah pada pakai tampilan layar Neo display kayak gini. Kemudian buat bezel di bagian sisi kanan kiri juga menurutku nggak kelihatan tebel-tebel banget kayak ponsel-ponsel di harga 1,2 jutaan lainnya. Kemudian buat dagu di bagian bawah menurutku ini masih standarnya ponsel entry level dengan harga yang sama. Nah, sebelum kita koneksiin ke jaringan internet, baik itu WiFi ataupun pakai seluler data ya, kita seperti biasa cek terlebih dahulu buat aplikasi bawaan ada berapa pieces. Ada 1, 2, 3. Ya, aplikasi bawaannya cuman 3 doang. TikTok, Shopee, sama Facebook. Dan kita cek buat memori bawaan yang kepake di berapa giga. Ini buat sistem cuman di 13 GB lebih sedikit dan total terpakainya itu nggak nyampe 16 GB. Jadi buat UI-nya ini tentu sangat ringan banget. Dan ini buat UI-nya udah pakai Android Go ya. Sekarang buat layarnya tentu buat spesifikasi yang dimiliki dari Infinix Smart 9 ini juga banyak banget buat upgrade-nya dibanding sebelumnya. Dan buat spek layarnya ini tentu udah mantap banget, resolusinya HD+, kerapatan di 263 pixel. Dan ini yang saya suka meskipun harganya cuma di 1,2 juta rupiah tapi udah punya opsi refresh rate nyampe 120 Hz. Bahkan poin plusnya lagi ini ada 4 opsi. Otomatis 60 Hz, 90 Hz hingga 120 Hz. Lalu Infinix Smart 9 ini juga udah punya fitur Dynamic Bar. Jadi kalau kita aktifin semua kayak gini kayak pemindai wajah, panggilan telepon, perekam suara, kemudian animasi pengisi daya, nanti bakalan muncul tampilan Dynamic Island atau Dynamic Bar ala-ala iPhone kayak gini. Dan buat touch sampling rate-nya ini tentu mantap banget ya, nyampe 200 Hz. Dan kita cek buat multi touch-nya ini cuman maksimal di 5 multi touch. Dan ketika kita koneksiin ke jaringan internet, ternyata Infinix Smart 9 ini langsung mendapatkan update sistem. Dan di sini keterangannya buat mengoptimasi screen touch atau sentuhan dari layar Infinix Smart 9. Dan size-nya itu cuma di 190 MB. Jadi mantep banget ya, Infinix udah persiapan untuk memperbaiki beberapa isu yang ada di UI dari Infinix Smart 9 ini. Dan sekarang kita tes pakai aplikasi Real Piano. Dan buat audio sama sentuhannya ini udah sangat mantep banget. Sekarang kita tes buat nonton konten di YouTube. Dan ini buat tampilan dari layar Infinix Smart 9. Buat kualitas gambar dan juga warnanya tentu ini udah enak banget buat ponsel di harga 1,2 juta rupiah. Sekarang kita lihat buat resolusi pemutarannya maksimal nyampe berapa pixel. Dan buat resolusi pemutaran maksimal di 1080p 60 fps belum support dengan konten HDR. Buat kualitas gambarnya menurutku sih udah cukup tajam dan juga enak di mata. Sekarang kita tes buat kualitas audio dari Infinix Smart 9. Buat kualitas audionya ini udah mantap banget karena bisa bunyi di bagian atas dan juga di bagian bawah, atau lebih tepatnya udah punya dual speaker stereo. Dan kualitas audionya tentu udah oke banget buat ponsel di harga segini, tapi belum balance ya, masih kencengan speaker yang ada di bagian bawah. Lalu buat UI-nya, Infinix Smart 9 ini tentu udah pakai UI yang terbaru, lebih tepatnya pakai Android versi 14. Kemudian ini XOS berbasis Android versi 14.0, lebih tepatnya pakai Android Go. Dan ini sangat unik banget dan kayaknya sih baru saya tahu di ponsel Infinix Smart 9 aja, karena buat layarnya pakai panel IPS LCD tapi udah punya always on display. Kita lihat ya. Nah, kita aktifin ini buat beberapa tampilan always on display-nya kayak gini. Udah kayak ponsel dengan panel panel AMOLED aja ya, tampilannya kayak gini. Dan kita coba aktifin terlebih dahulu seperti apa tampilan always on display-nya. Nah, ini mantep banget, ini inovasi baru sih. Jadi always on display itu nggak harus di layar yang udah pakai panel AMOLED. Jadi panel IPS LCD kayak Smart 9 udah punya tampilan always on display meskipun cuma 9 atau 10 detik. Tapi always on display-nya itu tentu sangat kerasa mewah banget buat ponsel di harga 1,2 jutaan rupiah. Dan sekarang kita tes buat sensor stick jarinya. 1 aman, 2 aman. Nah, udah kita tes selama 3 kali, ternyata masih aman. Sekarang buat face unlock-nya.
Nah, face unlock juga cepet, ini keren banget. Upgrade-nya cakep ya, upgrade-nya itu bagus banget dibanding generasi sebelumnya. Sekarang kita lihat buat sensor-sensor yang dimilikinya. Buat sensor cahaya di sini ada buat layar dari Infinix Smart 9. Dan kayaknya di sini sih nggak ada buat tampilan sensor NFC, tapi kita cek aja pakai aplikasi sensor box terlebih dahulu. Kita lihat apakah punya giroskop atau enggak, punya akselerometer atau enggak, dan ternyata sensornya masih ada semua. Ini sangat keren banget ya. Harga segini sensornya nggak ada yang absen, tapi buat gironya ini pakai giroskop apa ini? Oh, pakai giroskopnya masih software ya tentunya. Dan buat menunjang kinerja ataupun performa dari Infinix Smart 9, ponsel ini dibekali dengan chipset dari MediaTek Helio G81. RAM-nya ada di 4GB dan internalnya ada di 128GB. Dan buat flashnya ini masih menggunakan eMMC. Dan buat kalian yang nanyain gimana buat CPU throttling sama AnTuTu Score, tenang aja, nanti bakalan kita bahas waktu kita bikin konten gaming test di Infinix Smart 9. Selanjutnya, buat menunjang performa ataupun nemenin kita dalam waktu keseharian bareng Infinix Smart 9, ini ponsel punya baterai dengan ukuran yang cukup gede di 5000 mAh. Kenapa kita bilangnya cukup gede? Karena kapasitas tersebut udah tergolong standar buat tahun-tahun ini. Dan yang cukup disayangkan, ini ponsel belum support dengan fitur fast charger. Tapi dengan harga segini sih ya udah wajar banget ya, karena banyak sekali fitur yang diunggulin. Sekarang kita masuk di sektor fotografinya. Nah, ini buat urusan fotografi, buat setupnya saya suka banget karena bebannya itu nggak terlalu lebay. Lebih suka yang kayak gini, jadi lebih kelihatan gimana ya, kayak lebih simpel tapi tetap kelihatan oke gitu. Ini punya dua kamera, dan yang bikin saya gagal fokus selain buat setupnya, tentu ini buat flashnya. Karena buat flash yang biasa itu kan ada di bagian atas, lebih tepatnya ponsel pada umumnya flashnya tuh kayak gini, tapi yang di bagian bawah ini kayak center polish gitu loh. Yang apa sih namanya, kayak ada kayak ada kelerengnya gitu. Jadi buat lampu flashnya ini bisa bertahan atau bisa tetap kelihatan terang meskipun jarak nyampe 5 meter. Dan sekarang kita coba tes ya, kita hidupin buat lampu flashnya. Kita lihat sama-sama ya. Ini kalau kita hidupin kan kayak gini buat flash yang biasa, dan kalau kita klik lagi bakalan muncul 4 opsi. Ada belakang dan lebih terang, kemudian depan, lalu 360 derajat. Jadi bisa nyala depan belakang. Ini flash utama atau flash yang biasa, dan ini flash yang diklaim bisa tetap kelihatan terang di jarak 5 meter. Ini ya, kalian harus lihat terlebih dahulu belakang yang itu. Dan kita aktifin, ini kan yang hidup di bagian atas. Nanti kalau yang bisa bertahan sampai 5 meter tetap terang, itu buat flash yang di bagian bawah. Nah, kita lihat sama-sama, kalian perhatiin. 1, 2, 3. Nah, ya kan? Lebih terang dibanding sebelumnya, dan lampu flash yang nyala itu yang ada di bagian bawah. Ini perbandingannya. Ini pakai flash yang bawah atau yang lebih terang nyampe 5 meter. Dan ini pakai flash yang biasa tuh cuman kayak gini. Ini pakai flash yang biasa ya, flash biasa kayak gini. Kalau ini flash yang lebih terang. Nah, ya kan, mantap banget nih Infinix. Inovasinya cukup oke banget, inovasi yang dimiliki dari lampu flash dari Infinix Smart 9. Dan buat kamera belakang dari Infinix Smart 9, ini resolusinya ada di 13 megapiksel. Kemudian buat kamera selfie-nya ada di 8 megapiksel, dan kita lihat buat tampilan dari aplikasi kameranya. Nah, ini buat fitur-fitur lainnya kayak gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu di bagian sini ada AI Cam, dan bisa kita zoom nyampe 2 kali, ada video. Buat rekaman video ini resolusi maksimal nyampe 1080 30 fps. Kemudian ada video singkat, dan ini yang cukup unik di bagian perekaman video ada buat beberapa filter yang kalian suka. Sedangkan buat kamera belakang atau perekaman kamera belakang resolusinya juga masih sama, dan bisa kita aktifin buat lampu flashnya. Kemudian ada AI Cam, ada mode cantik, ada mode potret buat kamera selfie, dan nggak bisa kita atur ya buat bukaan lensanya. Di bagian belakang juga nggak bisa kita atur buat bukaan lensanya. Kemudian ada mode panorama. Sekarang di bagian fitur lainnya, ini tampilannya kayak gini, ada video singkat, mode perekaman video aja, AI Cam, mode cantik, potret, panorama, pemotretan IR, ada slow mo, dan juga selang waktu. Dan berikut ini beberapa sampel foto yang kita ambil pakai kamera Infinix Smart 9.
Dan kesan pertama nyobain Infinix Smart 9, menurutku ini ponsel keren banget buat harga segini. Tampilan desainnya itu oke banget, depan belakang oke, apalagi buat lampu flashnya ini kayak gini. Ditambah lagi udah punya sertifikasi IP54, udah tahan dari percikan air. Kemudian tampilan desainnya juga udah nggak ngebosenin, tampilannya makin oke. Layar di 120 Hz, memori juga lega banget. Dan jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya atau aktifin icon notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video terbarunya. Dan buat video konten gaming tes bakal kita bahas di video berikutnya aja. Jangan lupa tinggalkan jejak dan juga pendapatnya di kolom komentar. Buat kalian yang tertarik bisa cek di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.